Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sebentar lagi, Pak Jokowi akan selesai menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi? Ini ada video penjelasan terkait kemajuan atau apa yang sudah dikerjakan di era Presiden Jokowi, terutama di bidang perhubungan konektivitas. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mari kita simak saja videonya. Bapak sudah 8 tahun di Menteri Perhubungan. Sudah sejauh apa Bapak perkembangan program-program di Kemenhub terkait dengan pesan Bapak Presiden? Monggo Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan konektivitas, itu biasanya dilengkapi dengan Indonesia sentris. Indonesia sentris. Jadi kita tidak bertumpu pada pembangunan di Pulau Jawa, tetapi memprioritaskan pembangunan di luar Jawa. Yang kedua berkaitan dengan kolaboratif, ya memang Pak Presiden selaku Presiden selalu mengingatkan pada kami, tolong berdayakan stakeholder, rakyat dan sebagainya supaya kalau kita ada program maka timbul suatu bola salju yang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan bertambah kemanfaatannya. Nah sejauh ini kalau mengenai konektivitas memang terasa bahwa Pak Presiden memberikan guidance setelah ada yang namanya visi misi, lalu ada guidance. Guidance pertama adalah upayakan anggaran itu jangan disebar terlalu merata dan programnya itu saja. Buat prioritas, ya, buat prioritas sehingga tekanan pembangunan itu terjadi di beberapa tempat. Nah itu dieksekusi dengan 10 Bali baru, dieksekusi dengan sejumlah KEK, PSN gitu, sehingga tugas kepada kami adalah bagaimana satu, menunjang kegiatan pariwisata. Yang kedua adalah menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas dari negara. Nah, sehingga apa? Sehingga satu sisi kita memperhatikan jangkauan di luar Jawa, yang kedua fokus pada titik-titik yang memang bisa memberikan suatu movement atau perubahan yang besar, ya. Ambil contoh, kita membangun Labuan Bajo, kita membangun Toba, kita membangun Wakatobi dan sebagainya. Itu adalah satu konsepsi yang deliver satu sisi konektivitas, tetapi konektivitas itu menghubungkan tempat-tempat di luar Jawa dan secara fokus itu dikembangkan. Nah, berkaitan dengan butir 2, kolaboratif, itu yang menjadi satu kunci sukses. Bagaimana kami seorang menteri tidak mungkin melaksanakan itu sendiri. Katakan dengan kementerian lain, kami harus memiliki sinergi dengan Kementerian PU, dengan Kementerian PUPR, dengan kementerian-kementerian yang lain. Lalu juga dengan yang namanya pelaku-pelaku, operator. Ada operator bis, ada operator kapal, ada pemain airline dan sebagainya. Nah, di sini singkat kata, dua hal yang ditanyakan tadi, yang alhamdulillah kita lakukan dan saya merasa enjoy dengan tantangan yang tidak ringan itu dan bisa melaksanakan tugas dari Presiden itu. Baik. Pak Menteri, menurut catatan kami, pembangunan infrastruktur kan banyak sekali tuh. Katakanlah pelabuhan, katakanlah kapalnya juga gitu.
Apa sih manfaat langsung yang bisa dirasakan misalnya oleh orang Papua, oleh orang Wakatobi? Apakah ini tadi disebut ekonomi? Apakah ini memang mereka rasakan dampaknya, katakanlah untuk mempermudah logistik, mempermurah biaya sembako? Apakah itu dirasakan mereka? Ya, Indonesian Centris itu ada tekanannya lagi gitu. Jadi Pak Presiden itu tidak berhenti pada visi misi. Dia membuat turunan dengan melakukan titik-titik pertumbuhan, titik-titik pengembangan. Lalu Indonesia itu yang mana? Nah, kita tahu ada satu disparitas antara timur dan barat. Jadi kalau kita beli beras, beli semen, beli gula, di timur itu selalu mahal. Mereka yang melakukan pergerakan dari barat ke timur juga sangat marginal, gitu ya. Makanya program Pak Presiden adalah kita membangun lebih dari 130 kapal dan itu ditekankan untuk membuat kapal perintis, kapal tol atau laut dan kapal ternak. Ditambahin lagi jembatan udara. Nah, sehingga itu bisa menjangkau saudara-saudara kita yang di NTT, di Ambon, juga di Papua, yang membuat mereka itu relatif mudah untuk lebih mudah lah jangkau di tempat-tempat itu. Nah, kita secara kualitatif maupun kuantitatif itu terlihat ya. Seperti katakanlah yang contoh signifikan sekali itu adalah tol laut yang tadinya 1-2 kapal sekarang sudah ada 39 trayek ya. Nah, ini masif ya, sehingga insya Allah gula, beras dan sebagainya ada satu indikator atau satu kenyataan bahwa itu turun 30%. Hingga perbedaan harga disparitas dengan yang ada di Jawa cuman karena memang harus ada pergerakan ya. Nah, itu yang mungkin lebih jauh yang namanya visi misi diturunkan sampai bagaimana mengeksekusi secara langsung maupun tidak langsung dalam rapat, dalam diskusi dengan Pak Presiden. Kita diarahkan bagaimana Kementerian Perhubungan membuat koneksitas pada Indonesia sentris yang memang bermakna dan lebih intensif dari sebelum-sebelumnya. Tol laut sekarang sangat digemari dan menurunkan harga bahan baku pokok ya, yang ada di Indonesia bagian timur. Betul. Agustus tahun lalu Bapak saya kebetulan ke Merauke. Saya naik ojek, kaget saya. Ojek sekitar 5 kilo hanya 10.000. Anggapan saya selama ini harga BBM di sana 50.000. Ternyata 10.000 sama dengan di Pulau Jawa. Kemudian saya ke Pulau Mansinam naik perahu sekitar 15 menit. Juga 10.000. Di Jakarta kalau kita naik ojek online saja minimum 13.000 gitu ya. Berarti itu salah satu manfaat dari pembangunan yang tadi yang memudahkan logistik ya Bapak ya. Ya. Selanjutnya Pak Menteri, berdasarkan ekspos dari kementerian, ada pembangunan banyak sekali, misalnya transportasi darat itu ada 157 titik ya, pembangunan terminal, pembangunan maupun revitalisasi, kemudian pembangunan pelabuhan penyeberangan ya, kemudian di udara pembangunan bandara ada 27, rehabilitasi ada 64. Di darat, di laut, total ada 521 proyek atau infrastruktur yang ditangani oleh Kementerian Perhubungan. Bapak tentu dana APBN kan terbatas. Dari mana dananya itu Bapak? Dan bagaimana caranya? Jadi kalau mau tahu lebih jauh ya, bahwa kita tuh mengajukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, satu panggung anggaran. Ya. Dalam 8 tahun terakhir ini, panggung anggaran itu rata-rata disetujui kira-kira 30-40% lah. Dari yang diajukan? Yang diajukan itu. Tapi ya kita harus mengerti bahwa
satu institusi sama dengan keluarga kecil. Ekspektasi kita tentang hidup kita pasti macam-macam ya, beli mobil, beli rumah, segala macam itu. Tapi seorang menteri keuangan lah yang tahu, kamu sesuai dengan kerangka yang besar, kamu ini seperti ini. Nah, oleh karenanya kami tidak komplain sama Menteri Keuangan, dan alhamdulillah Menteri Keuangan memberikan tools untuk kepada kami bagaimana membuat yang namanya creative financing, mencari dana-dana alternatif di luar APBN. Makanya kita sampaikan itu creative financing, dan kita melibatkan institusi luar. Dia apakah itu dia investor, apakah dia memang ingin memberikan loan kepada kita kalau itu negara gitu. Ya, lembaga pembiayaan baik itu korporasi maupun negara. Nah, oleh karenanya kita aktif untuk roadshow, melakukan suatu sosialisasi tentang apa program-program yang ada di kita yang dibutuhkan dana. Nah, terlihat kita memiliki yang namanya MRT, LRT, betul. Ya, lalu pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara. Secara khusus ada proving ground yang dibayar dengan available payment. Kalau MRT, LRT itu dengan suatu pinjaman jangka panjang. Nah, semua ini membuat kita punya energi, punya rasa puas diri bahwa yang kita lakukan bukan kita minta aja dari APBN, tapi kita juga berusaha. Nah, Pak Presiden memang mendevelop kabinet ini dicampur dengan profesional, profesional korporasi. Nah, oleh karenanya kemampuan kami yang dari korporasi, apakah itu ada Pak Rivin Talsrip, ada Pak Erik dan sebagainya, itu memberikan satu pemikiran baru tentang bagaimana creative financing, bagaimana cara menyikapi mengkat birokrasi yang selama ini ada di kementerian-kementerian lain itu. Jadi kita intinya creative financing, dan banyak kita mendapatkan loan dari Jepang, dari berbagai negara, dan juga available payment. Ya. Luar biasa. Tadi Bapak singgung juga terkait dengan MRT, LRT. Saya termasuk yang merasakan, Bapak. Ya, kalau kita tidak menutup mata bahwa setelah COVID memang kemacetan Jakarta makin bertambah, ya mungkin karena pertambahan kendaraan juga penduduk juga ya. Konsepnya ke depan seperti apa, Pak, Jabodetabek? Kan sekarang sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nanti seluas apa? Jadi angkutan massal perkotaan ini memang terjadi gap ya antara pertumbuhan penduduk, banyak penduduk dengan jumlah dan jenis moda yang ada di angkutan massal perkotaan. Nah, oleh karenanya Pak Presiden sejak masih gubernur berpikir tidak mungkin lagi kita menggunakan yang namanya bis saja atau kopaja saja, sehingga konsep angkutan massal perkotaan advance didorong untuk segera diinvestasi, sekalipun banyak yang menentang, yaitu MRT. MRT kan 15 triliun, tinggi banget, dilakukan dan ternyata memang disukai oleh orang karena tepat, bersih dan sebagainya, dan tertib dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah titik pangkal, titik mulai di 2014 itu seorang Jokowi merancang satu kota dengan angkutan massal modern. Makanya ada MRT, dan MRT ini tadinya dari Lebak Bulus sampai
HI ya, nanti HI sampai ke Ancol, Iswa sekitar, sehingga itu menjadi jaring-jaring daripada meletakkan dasar itu. Lalu ada LRT, lalu yang bis itu dibuat BRT dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa satu sisi kita tidak bisa mengandalkan kendaraan konvensional dengan melakukan itu, tetapi kita juga harus mengedukasi masyarakat memaksimalkan penggunaan itu sendiri, sehingga tumbuh suatu jumlah yang masif untuk suatu yang namanya angkutan massal perkotaan yang lebih madani. Ya. Jujur kita memang belum maksimal ya melakukan itu ya, karena masih ya 30-40% ya. 30%, 40% ya. Jadi kita mestinya dari lebih dari 50%, bahkan mungkin 60% menggunakan angkutan massal perkotaan itu. Tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ini bisa menjadi contoh untuk Surabaya, Makassar, Medan dan sebagainya. Kita lakukan itu. Nah, oleh karenanya kami Kementerian Perhubungan menurunkan satu action plan bagaimana koneksitas antara satu daerah, mereka yang tinggal di Tangerang, tinggal di Depok atau tinggal di Bekasi itu mendapatkan angkutan massal perkotaan lebih mudah ya, harganya terjangkau, ramah lingkungan, dan kriteria itu menjadi satu dasar kita memutuskan. Dan Jakarta alhamdulillah sudah ada beberapa proyek. Kita harapkan di kota-kota yang lain juga kita lakukan seperti itu. Baik. Pak Menteri tadi menyebut bahwa di awal ada sedikit penolakan, kan? Kita tahu di tol pun tadinya ditolak, ngapain buang anggaran. Tapi sekarang orang menikmati tol sampai ke Banyuwangi, Surabaya dengan mudah. Apa saran Bapak kepada orang-orang yang menentang pembangunan seperti ini? Saya pikir kita juga nggak perlu risau ya dengan mereka itu, karena persepsi orang itu dibatasi pada ilmu pengetahuan dan pergaulan tertentu. Kita yakini bahwa mereka akan turut serta dengan apa yang kita lakukan, apalagi ini sudah berhasil. Tapi memang kita harus memasyarakatkan lebih banyak dari itu ya. Kita cukup puas ya dengan KRL sekarang ini satu hari itu bisa lebih dari 1 juta yang bergerak menggunakan KRL. Lebih dari 1 juta. Jadi jumlah yang begitu masif. Ya kalau MRT, LRT ya masih dalam ratusan ribu ya, tapi itu pun cukup banyak. Nah, itu juga masih kurang gitu. Masih ada ruang-ruang kosong yang bisa diminat, katakanlah penuhnya itu cuma pagi saja. Pagi jam 8, tengah 9, setelah itu kosong, baru sorenya lagi. Nah, ini memang butuh satu manajemen tertentu yang dibutuhkan agar maksimalisasi daripada angkutan massal perkotaan itu terjadi. Katakanlah mengenai jam kantor, kita bisa geser. Katakanlah work from home dan sebagainya, sehingga pergerakan itu tidak tertumpu pada titik-titik tertentu yang akhirnya membuat okupansi daripada utilisasi daripada angkutan itu tidak maksimal. Walaupun waktu siang dan sore udah penuh, tapi siang ini mesti kita manage dengan baik. Baik, luar biasa. Pak Menteri, saya berpindah ke IKN. Ya. Kita tahu bahwa progres IKN terus berjalan dengan baik, dan peran dari Kemenhub, baru-baru ini Presiden menjajal bandara, lalu kemudian juga akan ada ART di sana. Bagaimana sih konsep transportasi di IKN ini, Bapak? Baik di internal lingkungan situ maupun akan keluar, akses keluar. Mungkin bisa dijelaskan. Saya mungkin mau lihat dari makro dulu ya. IKN itu dipilih
pada satu titik yang benar-benar di tengah dari negara kita. Dia ke timur dan ke barat sama jauhnya, utara, selatan sama jauhnya. Nah, kedua, ini adalah ide Bung Karno ya, jadi sangat relevan kita untuk melaksanakannya. Lalu saya melihat makronya adalah bagaimana titik itu atau kota itu dijangkau dengan oleh kota-kota yang lain ya. Satu tentunya dengan pesawat, yang kedua dengan kapal laut dan sebagainya. Nah, di sana memang kita mendapat amanah untuk membangun bandara VVIP semula ya. Oh, bandara VVIP. Sekarang sudah jadi, nanti Desember bisa sampai 3.000. Tapi kita punya pemikiran bahwa bandara VVIP ini atas saran atau perintah Pak Presiden dijadikan bandara umum atau bandara. Oke. Jadi nanti akan terbuka untuk umum juga. Ya. Komersial. Ya. Panjang runway-nya 3.000. Jadi pesawat berbadan lebar apapun termasuk 747 bisa mendarat. Kalau dibandingkan dengan Halim atau Halim relatif panjang. Tapi kualitas daripada runway jauh lebih bagus sana. Yang di-compare dengan Balikpapan. Balikpapan itu cuma 2.400. Sepinggan ya. Sepinggan. Kalau panjangin itu harus reklamasi. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami membuat skema creative financing untuk dua kegiatan ini. Ya, jadiin satu sehingga ada investor yang nanti membangun terminal, mengelola, membangun, memperbaiki Balikpapan sehingga ada kolaborasi. Dan orang kalau mau umroh, mau haji itu nggak harus mendarat ya, tapi langsung fly ke sana dengan pesawat badan lebar. Nah, apa yang kita sampaikan secara mikro, kita memang berkeinginan bahwa angkutan di IKN itu ramah lingkungan ataupun EV. Nah, kita sudah menginisiasi ada sejumlah bis-bis yang EV yang menjadi anchor dari pusat pertumbuhan KIPP, tapi juga kita ada ART, Autonomous Rail Transit, yang memang bisa digunakan menggunakan baterai tanpa rel, dan ini merupakan suatu pertunjukan yang menarik ya, dan suatu experience yang lain dibandingkan dengan angkutan moda yang lain. Jadi benar ramah lingkungan ya, tidak mencemari udara ya. Ya. Pak Menteri, sejauh ini progres untuk pembangunan transportasi, khususnya sektor transportasi di IKN sudah berapa persen menurut Pak Menteri? Ya, kalau ngomong persen, kalau semuanya seperti yang disampaikan Pak Jokowi, kita mungkin masih 20-30%. Ya. Karena ini memang bertahap, huniannya bertahap, kantornya juga bertahap, supaya nggak ganggu fiskal, ruang fiskal kita, sehingga mereka itu bertumbuh. Dan kalau pertama kali itu memang duitnya pemerintah, sekarang sudah mulai atau melibatkan swasta untuk membangun di situ. Baik. Ambil contoh tentang bandara lah ya. Tadinya VIP jadi bandara umum. Perumahan selama ini dibikin rumah susun. Tapi yang akan datang tanahnya dikasihkan kepada swasta, swasta yang mendevelop, swasta yang membayar gitu. Jadi itu satu tahapan yang sudah diperhitungkan supaya IKN tumbuh secara sistematis yang tidak dipaksakan dengan APBN saja, tetapi juga menggunakan uang-uang masyarakat yang masyarakat itu menjadi investasi mereka dan mereka mendapatkan returnnya. Baik, Pak Menteri, saya kembali sedikit soal yang tadi ada creative financing dan mendapatkan dana banyak betul untuk pembangunan PKBU itu sampai 53 triliun kalau nggak salah. Ya. Itu dari luar negeri
atau lebih banyak di dalam negeri? Artinya kalau dari luar negeri kan kepercayaan kepada Bapak dan pemerintah tinggi kan? Ya, combine dari luar dan dalam negeri. Ya, seperti MRT kan dari Jepang, ya, kereta cepat dari China, terus ada beberapa yang dari Abu Dhabi, dari India dan sebagainya. Jadi memang pemerintahan Pak Jokowi ini sangat dihormati dan saya lah jadi menterinya itu merasa senang sekali dan bangga. Dulu ya ketika masa-masa yang lalu, kalau kita ke negara-negara yang klasifikasinya itu lebih makmur dan sebagainya, kita tuh sulit untuk ketemu menteri. Kalau sekarang ya kita ke China, ya ketemu menteri transportasi, negara sebesar itu, dia mau berdiskusi sama kita. Ke Prancis juga gitu. Apalagi kalau macam Saudi, UAE, Jepang dan Korea itu mereka sangat mengapresiasi kita. Nah, ini satu kebanggaan yang tidak ternilai bahwa apa yang dijalankan Pak Jokowi dan kawan-kawan dengan sungguh-sungguh membuahkan kepercayaan. Nah, sehingga kami juga dengan tidak sulit untuk mendatangkan dana-dana dari luar. Dan itu kita jalankan secara konsisten. Baik, nanti akan saya minta penilaian Bapak terhadap Pak Jokowi. Ya. Tapi sebelum ke situ, Bapak, dengan mengelola triliunan rupiah itu, mungkin berbagi tips dong, Bapak. Bagaimana sih mengelola keuangan yang transparan? Ya. Supaya tidak terjerat macam-macam. Ya. Pertama kali kita justru menjangkau sumber. Tadi saya melengkapi ada dana APBN, tetapi juga ada dana dari luar. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa pembangunan kita itu harus deliver, harus berdampak, ya. Nah, dengan misi deliver dan berdampak ini, ada semangat tertentu yang kita bangun, yang secara tidak langsung mengedepankan integritas, ya, integritas, dedikasi dan sebagainya. Jadi kita itu sekalipun bekerjanya sulit, tetapi kita tetap semangat. Sekalipun hal-hal yang kita diperintahkan untuk melaksanakan itu complicated, kita tidak merasa itu kompleks, kita bisa laksanakan dengan baik. Banyak contoh-contoh ya seperti tol laut, kita membangun MRT, membangun sarana prasarana dan mendelivernya sebagai satu kebutuhan masyarakat, pasti ada suatu effort-effort yang tidak mudah. Nah, justru itu dengan kita serius, maka kita bisa membangun namanya integritas, sehingga insya Allah kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Bapak tadi tidak terbebani dalam menjalankan tugas gitu. Selama 8 tahun ini Bapak pernah nggak agak frustasi karena beratnya tugas gitu? Atau happy saja terus? Secara umum happy, ya, karena saya senang tantangan. Kalau nggak ada tantangan itu malah hidup ini hambar gitu ya. Tapi tentu ada masa-masanya kita itu kayak, waduh, kok bisa ya? Apa bisa ya? Contohnya membangun bandara dengan 6 bulan. Bandara yang panjang, yang complicated dan sebagainya. Apa bisa ya? Tapi ya harus bisa gitu. Akhirnya bisa. Waktu mudik, bayangkan saat itu kita survei, yang mau mudik itu hampir 200 juta. Jadi berapa persen dari hampir semua orang mudik gitu ya. Nah, padahal yang namanya prasarana tertentu. Jadi kita awalnya tuh ya frustasi, apa bisa kita lakukan itu. Tapi dengan guidance dari Pak Presiden bahwa kita harus kolaborasi, itulah satu keyword ya untuk menyelesaikan. Gak mungkin kita melaksanakan sendiri. Dengan ini kita bisa menyelesaikan. Mudik itu paling complicated menurut saya. Justru mendapatkan satu apresiasi yang tinggi ya dari masyarakat melalui satu riset ya cukup tinggi. Nah, ini ya alhamdulillah Pak Presiden setelah kegiatan mudik itu
dengan sebelumnya selalu kontrol gitu, terakhir oh saya puas dengan ini. Jadi kita plong ya. Pada saat sebelumnya, waduh Bapak bisa gitu, sekarang bisa gitu ya. Bapak, ini tidak layak memang Bapak menilai diri sendiri. Tetapi kalau diminta menilai, seberapa kira-kira progres yang Bapak lakukan? Nilai kepuasan Bapak terhadap diri Bapak dan kementerian range 1 sampai 10? Ya sebenarnya nggak pantas ya saya untuk menilai diri sendiri. Kadang-kadang kita subjektif terhadap diri sendiri. Saya sedang membuat buku ya, namanya BKS Underdog. Oke, BKS Underdog ya. BKS ada akronim dari nama saya. Underdog adalah setelah dikumpulkan cerita-cerita saya dari SMA, perguruan tinggi, bekerja sampai di kabinet, itu posisinya underdog. Tapi underdognya biasanya menang kan gitu ya. Iya. Nah itu yang menjadi satu. Jadi saya mungkin nggak berani menilai terlalu tinggi ya. Mungkin saya antara 7 sampai 8 lah ya. Tidak terlalu tinggi, tapi dengan semangat akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Lalu kalau Bapak menilai Bapak Presiden, kira-kira Bapak mau beri nilai berapa kesuksesan Pak Presiden? Sedangkan di masyarakat 85%. Nah menurut Bapak berapa persen? Saya gini, saya tuh nggak bayangin ya, Pak Presiden punya ide-ide seperti itu. Nggak bayangin itu. Selalu beyond, di atas gitu ya. Yang kadang-kadang kami mengerti apa, aku bisa gitu ya. Jadi kalau ada survei mengatakan 85 ya sangat relevan ya, karena memang apa yang difikirkannya itu luar biasa gitu ya. Ya kita lihat MRT, LRT, lalu kereta cepat, jalan tol, ada mining dan sebagainya, yang ada katakanlah Freeport dan sebagainya. Yang nggak terbayangkan semua itu bisa terjadi. Nah sekarang terjadi dengan baik. Saya pikir sangat pantas untuk mendapatkan apresiasi 85% itu. Ya, begitulah tadi sobat-sobat semua, bahwasannya apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini sangat luar biasa. Pondasi sudah ada. Tinggal diteruskan saja apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Bagaimana menurut pendapat kalian semua? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.